kita di Hotel LV menyelenggarakan kita bilang dialog tentang UMKM. Jadi kami di Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur, di mana saya Alfiani Mardi mewakili Elis Tionghoa. Nah, ini acara hari ini menjadi salah satu rangkaian dari acara FPK Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur yang berkaitan dengan ekonomi. Karena itu hari ini kita mengundang dari Dinas Koperasi Jawa Timur, kemudian juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Infrastruktur, dan juga dari BPOM. Karena kami bisa merasakan bagaimana kekhawatiran dan juga kesulitan dari teman-teman UMKM dengan adanya peraturan-peraturan yang sekarang ini. Ya, harapannya dengan kegiatan ini lebih jelas dari teman-teman UMKM bagaimana perizinan dan juga apa saja yang harus disiapkan sebelum mereka berusaha. Seperti itu. Tadi juga ada dari teman Genset, Neng Serlin juga yang membagikan pengalaman berbisnisnya. Nah, dari sana kita juga itu pingin juga bahwa teman-teman muda, teman-teman Genset itu ayo mulailah berusaha, mulailah menjadi pencipta pekerjaan agar kita bisa menjadi berkat juga untuk lebih banyak orang lagi. Ada tantangan tersendiri nggak Pak? Tantangan sendiri dalam UMKM kita ya. Kalau saya melihat tantangan sendiri ada ya. Satu dari tadi ada beberapa teman juga UMKM yang mengeluhkan kesulitan untuk mengapply perizinan yang ada. Jadi dari sana berarti kan dari pemerintah harus bagaimana menyiapkan satu langkah perizinan yang sangat mudah dan juga gampang. Itu satu, gampang, mudah dan juga jelas ya. Terus kedua, bagaimana informasi ini akan sampai ke semua pelaku UMKM. Nah, ini jadi kita perlu sosialisasi yang lebih masif lagi. Terus ketiga, pemerintah juga harus mau mengevaluasi apakah sistem yang disiapkan itu sudah user friendly, apakah sistem yang disiapkan itu sudah benar-benar jelas. Karena kalau tidak, kan bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang punya etiket tidak baik. Dan juga di sini juga saya mengimbau juga dari teman-teman aparat penegak hukum juga bisalah membantu. Jangan kita bilang, karena tadi ada UMKM juga yang bercerita bagaimana mereka itu didatangi oleh oknum dan oknum ini mencari-cari kesalahan dari pelaku UMKM itu. Kita harus menyadari bahwa pelaku UMKM kita ini kan tidak semuanya mendapatkan informasi yang jelas, ataupun juga tidak semuanya punya pendidikan yang baik. Nah, justru karena mereka itu tidak punya pendidikan yang baik dan juga tidak dapat informasi yang jelas, dan mereka masih mau berusaha dengan dengan mandiri, kita harus mengapresiasi itu, bahwa mereka itu mau loh berusaha untuk mendapatkan uang untuk memenuhi ekonominya dengan cara yang benar. Nah, ini yang kita harusnya mengapresiasi itu. Kalau sampai akhirnya kita bilang mereka kalau mereka berpikiran pendek bahwa semuanya dengan cara kriminal pun dilakukan, kan akibatnya kita juga pasti akan gak nyaman juga. Kalau strategi sendiri Pak, kolaborasi bahwa dari teman-teman yang ada dari berbagai suku ini, ayo apa nih yang kita bisa kerjakan bareng. Dan masing-masing ini kan punya kelebihan sendiri. Masing-masing etnis ini Pak ya? Ya, dan sebagai contoh aja lah kita bilang, di etnis Tionghoa aja sebenarnya kan ada banyak suku dari di dalamnya. Ada suku Hainan,
yang kalau semuanya kalau dulu tuh suku Hainan itu spesialisasinya di kopi tiam, di warung kopi. Terus ada lagi yang suku Kanton, itu yang dia itu atau Penghu itu dia lebih spesialisasi di tukang kayu ataupun juga tukang masak. Nah, tapi pada saat mereka membuka satu usaha, mereka bisa berkolaborasi nih. Mungkin buka satu tempat makan, di mana tempat makannya ada kopi tiamnya, tapi yang bagian masaknya mungkin makanan beratnya dari yang mana begitu kan. Dan saya masih ingat pada saat saya kecil, waktu itu saya dibawa oleh mama saya ke Balikpapan. Nah, nenek itu kan orang Hainan, jadi di rumahnya itu ada kopi tiam, terus tempat kerja bareng, sama-sama berusaha, sama-sama mendapatkan penghidupan. Nah, dari sana saya belajar bahwa ternyata berkolaborasi itu why not gitu. Dan justru berkolaborasi itu kita punya satu kesempatan yang lebih baik lagi. Apalagi dalam hal ini kita bilang ekonomi ya.